Ya, ketemu lagi ya sore. Sebentar, ini switch dulu ke laptop saya. Jadi biar bisa mirroring kelihatan. Oh, oke. Jadi lagi connecting ya. Enggak, lagi dipindahin biar bisa muncul ke Oh, layar oke, depan. oke. Jadi ininya masternya dari laptopnya Mas Gunggung Mm. ya. Mas Gunggung masih segar aja sih? Soalnya kan mirroring ini handphone. Oh, oke, Di sana oke. aplikasinya panitia nggak ada. Oke, siap, siap, siap. Nggak apa-apa deh. Bentar, 5 Kita menit. tungguin lagi sebentar. Eh, apa Mbak Evi masih di luar ya? Ini banyak banget loh hadiahnya masih belum dibagikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget. Siapa yang udah pada punya buku biografinya Mas Tio? Wih, 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 wih. Berapa persen nih yang punya buku biografi berawal dari Alif? Wah, yang belum bisa ya dapat hadiah. Hadiah, dapat diskon, dapat harga spesial. Hadiah melulu. Bilang hadiah langsung matanya begini. Oke, sudah mirroring? Oh, sudah lagi Ya. proses. Oke, eh yang udah baca sampai tuntas buku biografinya siapa? Langsung dapat hadiah nih. Ayo sini Mas, sini Mas. Eh, sini Mas. Boleh sambil kita nunggu. Namanya siapa Mas? Ya. Mas Haris. Mas Haris usianya berapa? 34. Kenapa hari ini mau datang workshop? Kenapa ya? Karena habis baca bukunya, kemudian ya ingin ketemu dengan orangnya langsung sih waktu itu. Tepuk tangan dong. Udah berhasil Mas? Aku mau kasih hadiah dulu deh buat Mas Haris. Mas Haris nih kayaknya calon-calon nambah masa otot nih. Cie. Before afternya jangan lupa loh Mas. Oke, ini dari Fit Kitchen. Ya, terima kasih Mas. Wih, keren banget sih, nggak kalah sama milenial nih. Udah nih, oke? Sudah, Siap? sudah. Oke, Ya, silakan tepuk tangan buat Mas Gunggung. tes 1, 2, 3. Ya, jadi kita belajar latihan ritme napas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ritme dasar yang pertama dikuasai adalah namanya ritme 55. Ritme 55 itu disebut sebagai gelombang Mayer. Itu ritme yang menstimulasi pembuluh darah arteri. Jadi kalau googling 0,1 Hertz itu pasti akan diarahkan ke gelombang Mayer karena jurnalnya melimpah sekali. 0,1 Hertz. Jadi ketika kita latihan pakai tarik 5 detik, buang 5 detik, tarik 5 detik, buang 5 detik, itu kita sedang menstimulasi pembuluh darah arteri. Gampang sekali kan? Nah, ada yang tanya tadi di belakang itu, Mas tarik 5 tuh maksudnya tariknya 5 kali. Bukan, tariknya 5 detik. Jadi sekali tarik napas sepanjang 5 detik. Panjang sampai 5 detik, setelah itu buangnya juga 5 detik. Santai aja, jadi nggak usah begini ngotot. Wah itu habis duluan, pasti habis duluan. Jadi tariknya santai aja. Napas biasa santai, buang napas juga santai. Santai, tariknya lah santai lagi. Hidung-hidung, tarik dari hidung, buang dari hidung. Kenapa? Karena hidung-hidung adalah napas yang terbaik. Teknik napas terbaik. Karena dia akan meningkatkan produksi nitric oxide. Nitric oxide. Jadi hidung-hidung. Oke, jelas ya? Siap, kita mulai. Mata pejam, duduk santai, rileks, napas hidung-hidung. Oke, siap. Simas putar ritme 55. Satu, tarik. Dari pertama, kayak kita dikepotong kayaknya tadi. Belum, belum. Ulangi digeser aja. Nah, oke, siap. Persiapan 3, Gedein dikit. 2, 1. Nah, Tarik tarik dari hidung, 2, buang dari hidung. tarik Tarik dari hidung, 2, buang dari hidung. Santai saja. Santai. tarik Tarik dari hidung, 2, buang dari hidung. tarik Tarik dari hidung, 2, buang ke hidung. Tidak ada menahan napas. Tidak ada menahan napas.
tarik, Santai saja. Tarik dari hidung santai, pelan-pelan. 2, Tidak buru-buru. Buang dari hidung santai, pelan-pelan, tidak buru-buru. tarik, Tarik lagi dari hidung santai, pelan-pelan, tidak buru-buru. 2, Buang lagi dari hidung santai, pelan-pelan, tidak buru-buru. tarik, Tarik lagi perlahan. 2, Buang lagi perlahan. tarik, Tarik lagi santai, perlahan. 2, Buang santai, perlahan. tarik, Tarik perlahan dari hidung. 2, Buang perlahan dari hidung. tarik, Tarik perlahan dari hidung. 2, Terus buang perlahan dari hidung. 5 menit ya. tarik, Tarik pelan dari hidung. 2, Terus stabilkan. Kita sedang membentuk frekuensi 0,1 Hz. Stabil. tarik, Tarik napasnya stabil. Buang napasnya stabil. 2, tarik, Tarik napasnya stabil perlahan. Tidak ada pressure. 2, Relax. Buang napasnya perlahan. Relax. tarik, Tariknya pelan. 2, tarik, 2, tarik, 2, tarik, 2, tarik, Terus tarik perlahan. 2, tarik, 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 2,
tarik, buah, tarik, buah. Oke. Gampang ya? Ya, gampang. Ah, iya, atlet langsung turun. Iya, memang tadi saya bilang kalau ngelihat di YouTube saya beberapa kali sama Mbak Nela itu kan, saya bilang posisi olah nafas itu sebagai pengkondisian atau pemaksaan. Jadi sekarang gelombang otak kita tuh beta, tapi dipaksa untuk turun ke alfa, maka terjadi relaksasi. Jika itu berlanjut terus, dipaksa turun ke theta, makin rendah lagi, dipaksa turun ke delta, ngantuk. Karena ngantuk ya bawahnya pengen tidur pasti gitu kan. Maka kalau dilakukan berbaring, wassalam, bangun pagi besok pagi. Iya. Nanti kalau yang pakai alat ukur heart rate dalam bentuk jam itu heart rate-nya akan turun. Karena terjadi relaksasi. Ya, begitu. Dari 80 ke 62. Tadi itu relaksasi. Itu dengan sangat mudah sekali. Nggak ada jurusnya, nggak ada gerakan-gerakannya gitu kan. Bisa dilakukan kapan saja. Napasnya bebas. Kalau di napas ritme itu bebas. Karena kita kuncinya pada ketepatan frekuensi, ketepatan detik. Jadi mau pakai napas boleh, kalau yang familiar napas perut juga boleh. Karena ketika saya bilang, oke napasnya pakai diafragma, orang jadi bingung. Tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Bagi yang terbiasa, oke. Bagi yang terbiasa jadi mikir dia. Ini ketika tarik napas perut saya maju apa kempes ya? Wah, jadi mikir. Begitu mikir ya ngaco semua ritmenya tuh. Jadi sak nyamannya saja. Nah, sekarang tadi 55. Total cycle time-nya adalah 10, maka frekuensi 0,1 Hz menstimulasi saraf simpatik, kemudian dia respon challenge-nya parasimpatetik. Nah, keistimewaan napas ritme adalah satu ritme bisa di-switch menjadi target simpatik atau target parasimpatik. Tadi ritme 55, berarti rasionya 1:1. Tarik napasnya sama dengan buang napasnya, jumlah detiknya. Sekarang saya ubah 55-nya menjadi 46. Jadi tarik 4, buang 6. Mestinya 48, tetapi kalau 48 jadi 12 detik. Jadi saya pakai 46. Frekuensinya sama 0,1 Hz. Tapi yang disasar adalah parasimpatetik. Kenapa? Karena buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Maka yang disasar adalah parasimpatetik. Kita coba ya, ritme 46. Jadi tarik napasnya 4 detik, buang napasnya 6 detik. Oke, siap. 46. Persiapan 3, 2, 1. Tarik, buah, 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 tarik, buah,
tarik, 2, 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 tarik, 2. Ya, cukup. Di stop dulu. Tarik, Ya. Nah, seperti itu. 4, 6. Gampang kan? Jadi ketika 55 di switch ke 46, maka parasimpatetiknya dinaikkan, kita jadi semakin mengantuk tuh. Rasanya kayak moles saja. Iya. Ya. Ah, makin turun. Karena 46 itu kan 6 detiknya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Maka dia akan menstimulasi parasimpatetik. Parasimpatetik terstimulasi dalam jumlah cukup, dia akan menimbulkan hormon asetilkolin. Ketika asetilkolinnya hingga pada jantung, dia akan menurunkan detak jantung. Maka dia turun. Jika dia hingga pada pembuluh darah, dia akan melakukan relaksasi, maka tensinya turun. Kan begitu logikanya. Padahal sambil ngopi. Iya, nah nanti audionya saya share. Jadi audionya nanti saya share untuk memudahkan. Ini baru satu tipe nih, baru satu jenis nih. Sedangkan di napas ritme itu seperti yang saya bilang tadi, mekanika ventilasi 1:1, berarti startingnya dari 11 sampai 30-30, berarti ada 30 ritme. Untuk mekanika ventilasi 1:2 ada 30 ritme lagi. Mekanika ventilasi 2:1 ada 30 ritme. Jadi minimal ritme dasarnya ada 90 ritme. Dan itu masing-masing sudah saya petakan, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, dan sebagainya. Jadi pemetaan ini akan melahirkan hormon tertentu menstimulasi apa. Nah, kemudian kita mungkin pengen tahu gitu kan, apa benar sih 55 itu 0,1 ya kan? Nah, kita perlu sukarelawan nih satu orang nih. Siapa saja yang bisa tadi 55 tepat. Siapa ya? Boleh siapa duduk di sini? Dari peserta aja Mas, Ya, boleh, Mas, boleh. yang Nanti saya berani akan malu aja. pakaikan alat ukur HRV di sini aja. Seperti yang kemarin saya ceritakan di YouTube saya, alat ukur HRV jenisnya macam-macam banyak. Ini untuk yang di air clip, dijepit di telinga.
memancarkan Bluetooth. Nah, ini bentuknya jepitan. Ini dijepit saja di sini. Ya. Kemudian ini jepit di telinga kiri. Nah, kemudian ada juga yang modelnya seperti jam tangan, smartwatch seperti ini. Jadi dipakai di jam tangan. Nanti dia memancarkan frekuensi alat ukur HRV tadi yang Satu aja nih ya Mas. satu aja. Oke. Kemudian saya sambungkan ke handphone saya. Ada nggak, Bang? Iya. Aku tadi udah. Ya, jadi bisa dilihat nanti di layar situ. Oke. Aplikasinya. Ini 92% akurasinya dengan Kubios. Dengan apa namanya? EKG. Oke. Dimaksimasin aja. Pencet yang ini nih. Yang di sebelah kiri nih. Maximize. Mas Gonggong, jadi ERV ini alat untuk mengukur detak jantung yang dikonversi menjadi frekuensi dan gelombang. frekuensi dan Ya, seperti gelombang. dijelaskan Mas Tio tadi, HRV, heart rate variability. Oke. Yang ini nih, yang maximize nih. Nah, itu dia. Yes, betul. Jadi biar kelihatan. Jadi semua yang muncul dari jantungnya ditangkap oleh alat, dikonversi menjadi frekuensi, lalu dipancarkan ke Bluetooth saya. Nggak bahaya. Itu kan sama aja kayak kita pakai TWS. Sama kayak kita pakai apa namanya headset lah, begitu kan? Ya sebentar. Mudah-mudahan baterainya. Seru ya. Yang kemarin udah sempat ikutan webinar udah ada yang coba tuh. Ada yang laporan, Mas, tidurnya lebih enak banget, Mas. Nah, ya kan? Yang kemarin udah ikut webinar, kan kemarin kita udah sempat berapa kali webinar. Hah? Oh iya, Mas Andi. Enggak, udah nyobain kemarin yang pas webinar? Ah, Polar. Taruh gimana? Oh iya, saya pakai Polar H10 ya, karena menurut apa namanya jurnal itu yang gold standar kan pakai ini. Terus baru kemarin sih, terus install Elite HRV, bisa baca HRV ya. Ya. Cuman waktu saya mau nyoba Kubios, wah ini Kubios kayaknya harus butuh anu ya, subscribe apa namanya lisensi gitu kan. Lisensinya free kalau ke BIOS free. Oh Bios, Ya, Bios free. ya tadi yang seperti yang saya bilang tadi, ya Oke. Polar ini, Iya. ya. Nah ini yang standar de facto di seluruh dunia. Ini akurasi dengan EKG-nya adalah 99,7%. Jadi pakai alat kecil ini setara kita pakai alat ukur EKG dari pembacaan akurasi data heart rate-nya. Oke. Kubios yang free itu sudah Free. bisa mendeteksi frekuensi Bisa. nanti ya. Bisa. Oh, siap. Makasih Mas. Oke, sekarang Install habis ini ya. play Boleh, yang Mas. 55 lagi. Mas operator, play yang 55 lagi. Play yang 55 itu diminimize dulu nggak apa-apa. Dibalikin lagi. Ya, kemudian play 55. Oke, siap. Masnya aja yang ngikutin ya. Play 55 ya. Kemudian ini di minimize, di apa namanya? Di restore. Supaya screen-nya kelihatan. Screen yang ininya. Nah, oke. Persiapan 3, 2, 1. Tarik, Tarik perlahan, 2. buang perlahan. Hidung-hidung Mas ya. Tarik, Tarik perlahan, 2. buang perlahan. Terus Tarik, mata pejam biar tidak terpengaruh. 2. Ya, dengarkan saja. Tarik, Tarik perlahan, jangan buru-buru, sesuai detiknya. 2. Buang perlahan, tidak ada menahan napas, sesuai detiknya. Tarik, Tarik perlahan, 2. buang perlahan.
tarik, tarik perlahan. Terus ikuti aba-abanya. 2, Buang perlahan. HR itu heart rate, yang U tarik, itu heart rate variability. Makanya tidak semua alat ukur 2, jam yang bisa ukur HR bisa mengeluarkan data HRV. tarik, Kemarin banyak yang nanya, Mas saya punya Xiaomi, ya kan? Saya punya Huawei, dia nggak bisa Wah. ngeluarin HRV. Dia hanya ngeluarin HR saja. Nah, ada juga tarik, alat ukur bisa ngeluarin HRV, tetapi sudah diinterpretasikan. Yang kita butuhkan adalah raw data HRV. Raw data. Kalau kayak tarik, Apple Watch, itu dia sudah diinterpretasikan. Kemudian Huawei Wah. GT3 itu juga sudah diinterpretasikan. Sunto sudah tarik, diinterpretasikan. Jadi kita butuhnya yang bisa sending raw data. 2, Yang raw itu Polar, kemudian tarik, merek Novo, merek Kito, itu ada. 2, Itu dia raw. Kita butuhnya raw data. tarik, Ya ini, yang model namanya Novo, merek Novo. Ini bentuknya Wah. jam tangan, tinggal dipakai. Seperti ini. tarik, Tapi nggak semua yang bentuknya begini bisa munculkan HRV, harus dites dulu. 2, tarik, Beli makan Wah. beli. tarik, 2, Ya, jadi semua kelistrikan jantung yang dihasilkan dari ritme napasnya ini tarik, akan diterjemahkan dalam perubahan menjadi frekuensi dan gelombang lalu dikoordinasikan. Sama kayak EKG juga begitu cara kerjanya. tarik, 2, tarik, 2, Ya, tepat, detik-detiknya tepat. tarik, Tidak terburu-buru, tarik perlahan, 2, buang perlahan, tidak terburu-buru. tarik, Tarik perlahan, tidak terburu-buru, 2, buang perlahan, tidak terburu-buru. tarik, Tarik perlahan, tidak terburu-buru, 2, buang perlahan, tidak terburu-buru. Yes. tarik, Tarik perlahan, tidak terburu-buru, 2, buang perlahan, tidak terburu-buru. tarik, Tarik perlahan, santai, 2, buang perlahan, santai. tarik, Tarik perlahan, santai, 2, buang perlahan, santai. tarik, Nah, gampang kan latihannya? Gampang. Jadi hitungan di atas kertas, kita 2, uji pakai alat, kita munculkan di layar, itu semua udah dikondisikan. tarik, Wah ini saya keliling-keliling mulu, jadi putus koneksinya. 2, tarik, 2, tarik, 2, tarik, 2, Santai, tarik, tarik perlahan, terus, yes, 2, buang perlahan, bagus sekali. tarik, Tarik perlahan, 2, buang perlahan, tarik, tarik perlahan, 2, buang perlahan, tarik, tarik perlahan, 2, buang perlahan, tarik, tarik perlahan, 2, buang perlahan,
tarik, Tarik perlahan, bentar lagi. buang, Buang perlahan. oke, Nah, jadi nanti di sini muncul hasilnya HRV yang sebelah kiri, yang sebelah kanan HR. Jadi HRV itu tidak sama dengan HR. HRV adalah produk dari HR. Nah, HRV-nya ini 57, HR 83. Nah, kita bisa lihat detailnya. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, detail ini berisi seperti yang saya jelaskan di YouTube, ada perhitungan secara time domain. Nah, itu yang tadi dimaksud Mas Tio sebagai RMSSD atau HRV. Kemudian ada yang hitungan frekuensi domain. Nah, normalnya ritme 55 itu 0,1 Hz. Nah, taunya dari mana Hz-nya? Dari sini. Ini LF peak, ini kan Hz satuannya. Berarti Hertz, jadi 0,1 Hertz. Jadi masnya benar ketika latihan. Ya itu kan mungkin ada ngantuk dikit ya wajar lah. Ya kan? Kalau mendapatkan 0,1 persis ya berarti udah tepat sekali. Artinya kalau ada tipis-tipis ya wajar-wajar aja 0,12 atau 0,09 begitu kan. Itu tipis-tipis. Kelihatan nanti dari bentuk grafiknya biasanya ada yang loncat ke bawah banyak. Mestinya kan tadi kan grafiknya kan stabil tuh. Ya, stabil begini. Kalau dia kelainan jantung biasanya ada gejeluk Masih begini. ada yang terjun bebas. Ada gejeluk begitu. Iya. Terjun bebas ada gejeluk begitu. Betul. Nah, ini dari sini 55 0,1 kelihatan. Yang mana nih? Ini parasimpatiknya. Jadi ketika kita pakai ritme 55, tubuh kita kan harus ngerespon dengan parasimpatiknya. Nah, respon parasimpatiknya frekuensinya berapa? Direspon oleh 0,17. 0,17 itu adalah setara dengan ritme 33. Jadi kalau setelah ini pengen latihan ritme parasimpatik, pakai rasio 1:1, berarti masnya latihan ritme 33. Karena tinggal ngikutin aja polanya. Jadi pertama kita ritme ini direspon oleh ini. Jadi ladeni saja. Ya udah, saya masuk ke ritme 017, 0,17 itu ritme 33. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah total power, dia menunjukkan kelistrikan yang dibaca oleh syaraf otonom kita. Nilai yang disarankan adalah di atas 200. Nilai yang disarankan di atas 200. Ini 590 lumayan. Ya, kalau ini adalah Total power, power apa, Mas? kelistrikan dari syaraf simpatik, ini power kelistrikan dari parasimpatik. Kelistrikannya. Kelistrikannya. Nah, tadi saya bilang di cerita tadi ada PNN 50, 9%. Ini adalah bantalan remnya. Bantalan remnya. Kalau RMSSD itu adalah kemampuan supir untuk nginjek rem sampai mobilnya berhenti. Nilai yang diharapkan adalah di atas 40. Jadi kalau 41 berarti kalau nginjek rem cepat berhentinya dan ada 9% bantalan remnya. Nanti pada beberapa orang bisa saja PNN 50-nya 0, bisa saja mungkin Mas Ebi sampai 60%. Berarti bantalan remnya tebal sekali, artinya begitu nginjek ya pakem sekali remnya. Jadi cepat sekali untuk melakukan apa namanya istilah Mas Tio tadi itu rebound. Rebound. Cepat sekali melakukan rebound. Vagal tone tadi ya. Vagal tone tadi. Pakem, karena yang 9% disyaratkan pakem. tidak boleh 0. Oh, tidak boleh 0. Yang disyaratkan nilainya tidak boleh 0. Jadi 9% lumayan. Nanti kita bisa naikkan. Seperti itu. Jadi ini gimana saya menghitung, mengkalkulasi, nanti data dari sini, raw datanya bisa dipindahkan ke Kubios untuk melihat lebih detail lagi. Apakah ritme ini cocok di badannya? Apakah mood di badannya itu baik saat menjalankan ritme ini? Loh memang ada suatu ritme napas yang moodnya jadi nggak bagus. Bisa, coba praktekin 30-30, pasti moodnya jelek. Karena dianggap berat oleh tubuh. Karena dianggap berat, mood kita jadi jelek kan. Coba langsung latihan pakai bebannya Mas Ebi coba. Yang sekian ratus kilo berkali-kali. Ya bebannya, moodnya jadi jelek. Bukan mukanya doang yang jelek nanti, moodnya juga jelek. Jadi kita nanti bisa tahu dengan detail variabel HRV tapi lewat Kubios. Ini kita hanya lewat Elite HRV. Tapi ini sudah cukup untuk mengetahui berapa frekuensinya, kemudian berapa bantalan remnya, lalu HRV parasimpatetiknya.
sesuai standar atau tidak, dan seterusnya. Kalau untuk pasien CA, yang dilihat adalah SDNN. SDNN itu yang sebelah kanan sini, yang 75,9. Untuk pasien CA harus selalu dikontrol, nggak boleh kurang dari 20 nilai itu. Jadi harus selalu di atas 20. Jadi gampang kontrolnya sekarang. Kalau untuk penyembuhan, kontrol nilai SDNN dan PNN 50. Jadi bisa saja SDNN-nya meningkat, tetapi PNN 50-nya masih jelek. Jadi itu artinya sudah aus parasimpatiknya. Bantalan remnya udah aus. Ya Oh, harus dinaikkan. bantalan rem. Jadi Ya istilahnya lah. Iya, iya. Ya. Jadi parasimpatetiknya itu udah kayak rusak gitu ya. Ya parasimpatetiknya udah tinggal nunggu waktu untuk ngedrop gitu. Iya. Oke. Jadi ngerem masih bisa, Iya. tetapi karena udah aus kan, jadi tinggal tunggu waktu aja, seiring waktu dia pasti akan turun. Artinya reboundnya lebih lama. Oke. Reboundnya lebih lama. Ini maksudnya itu. Oke, sekarang kita akan belajar ritme 24 yang ada tahan napasnya. Tetap Mas di sini aja enggak apa-apa. Ya, pakai enggak apa-apa pakai. Yang ada tahan napasnya. Ritme Ngantuk 24 nggak, Mas? Ngantuk nggak? yang ada tahan napas. Target tahan napas di dalam folder itu 24 ya. Ya, yang Iya, F1 dulu. Nanti di dalam teknik ini kita akan menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama adalah ritme 24 dilakukan terus-menerus selama 3 menit, tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 4, tarik 2 terus selama 3 menit. Setelah itu disambung dengan tahan napas. Nah, tahan napas itu ada dua jenis, yakni tarik tahan dan buang tahan. Tarik tahan dan buang tahan. Kalau kita berenang pakai yang mana? Tarik tahan, ya kan? Tarik napas dulu, lalu loncat ke kolam renang. Nanti kalau yang di sini kita pakai modelnya buang tahan. Nanti ikuti aba-aba aja. Nanti di aba-abanya apa kayak tadi ada tarik, buang, tahan begitu ketahuan. Nanti kita belajar untuk meningkatkan toleransi terhadap CO2. Jadi tahan napas itu menaikkan intermittent stress, menaikkan stres. Tapi yang naik adalah CO2. Setiap tahan napas pasti menghasilkan CO2. Tarik tahan menghasilkan CO2. Buang tahan menghasilkan CO2. Tapi buang tahan menghasilkan CO2 lebih besar dibandingkan tarik tahan. Maka tingkat stresnya lebih tinggi dengan buang tahan dibandingkan tarik tahan. Kalau tarik tahan berarti oksigennya diisi penuh dulu di paru-paru baru tahan. Berarti masih ada oksigen pada saat itu plus oksigen residu kan. Ya dalam prinsip spirometri kan ada namanya residual volume. Tapi kalau buang tahan dikuras dulu oksigennya kosong terus tahan. Berarti pasti lebih berat. Nah, tapi kita mau lihat nanti responnya terhadap situasi seperti itu. Yang lain ikutan nggak apa-apa. Oke siap. Mata pejam. Ikuti ya Baba. Yang lain ikut ya. Ya. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Tarik. Buang. 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 Tarik.
2. Mata pejam ya. Tarik. 2. 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 Tarik penuh. Tarik penuh. Lepaskan. Buang napas, habiskan. Tahan kosong. Enjoy, relax. Tahan kosong, tidak bernapas. Tidak ada kerut di dahi. Tidak bernapas. Otot-otot kendor semua. Dahi tidak berkerut. Enjoy, relax. Sambil tahan napas. Nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Tidak bernapas. Nikmati semua sensasinya. Kalau masih kuat, lanjutkan. Kalau nggak kuat, boleh tarik napas. Tapi kalau masih kuat, enjoy, relax, di bawah smiling, terus ikuti aba-aba dari audio. Masih tidak bernapas. Enjoy, relax saja, nikmati saja. Di bawah senang, gembira, di bawah enjoy. Kalau masih kuat, terus ikuti aba-aba audio. Jangan tegang, tidak ada kerut di dahi. Kalau nggak kuat, tarik napas. Kalau masih kuat, ikuti aba-aba audio. Makin tenang, tambah tenang. 3, 2, 1. Stop. Tarik penuh. Tarik napas. Tahan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Oke. Good. Nah, siapa yang sesuai aba-aba? Lumayan. Itu berarti 90 detik. 90 detik. Atau 1,5 menit tahan napasnya. Iya kan? Nah, kita lihat sini ya. HRV-nya. Oke. Kita lihat datanya di sini. Nah, kita lihat ya. Nilai yang tadi geser. Kenapa? Karena kita tidak sedang 55 lagi. Maka kita ngelihat pada yang sebelahnya yang HF ini. Kenapa? Karena ritme 24 adalah ritme parasimpatik. Maka yang kita lihat adalah variabel parasimpatik. Ritme 24 itu berarti 2 tambah 4 sama dengan 6 detik, ya kan? Berarti frekuensinya 60 dibagi 6 dia 10, berarti 10 per 60, 0,16. 0,16. Di sini angkanya 0,16. Jadi masnya benar, nggak ngantuk. Jadi saat tarik 2, buang 4, frekuensinya tepat. Seperti itu. Oke, jadi kelihatan, ya antara capek dan enggak, namanya ini kan kita enggak diawali oleh latihan fisik ya. Lain kalau kayak Mas Ebi kan fisik dulu baru ngos-ngosan. Ya kan hiperventilasi. Ini kan kita interventilasi dulu, berarti kita betul-betul sengaja dan sadar untuk tarik buang tadi. Makanya bunyi tadi saya sengaja suaranya kan ya, apanya? Ya ritme 24 meningkatkan respon parasimpatik.
Nah, sekarang kita lihat pengaruh CO2 pada oksigenasi. Berarti alatnya kita tambah sekarang. Berarti kita pakai oximeter. Karena biar tahu nggak bohong-bohongan nih oksigennya turun apa enggak misalnya gitu. Naik apa enggak. Kan kalau pakai ini kan pasti benar. Tapi kalau enggak kita nggak tahu oksigen di badan masnya berapa persen. Kita nggak tahu kan. Nah sekarang kita akan ulangi lagi. Tapi dengan tambahan. Jepit di sini aja. Nah, ditaruh di atas paha. Sini. Nah kita ulangi sekali lagi. Nanti sambil saya akan tunjukkan nilai dari simeternya. Ada beberapa jenis, ya sebenarnya secara teori sih rata-rata bagus lah. Tetapi diusahakan nyari yang sampai bisa 3 digit. Jadi sampai 100%. Rata-rata yang murah itu yang di bawah 60.000 itu cuma 2 digit sih. Ya kalau yang angka 200-300 ribuan sih ya lumayan lah. Nah sekarang kita lihat di sini. Ini saya shoot ya kameranya. Bentar, dia masih kirim sinyal. Nggak kelihatan ya? Oh ini nih kelihatan ya. Ya, jadi oksigenasinya naik ya jadi 100% ya. Jadi ritme parasimpatik itu kan dia salah satu fungsi adalah menguras CO2. Berarti akan menaikkan SpO2. Jadi oksigennya naik. Oke, sekarang mulai lagi ritme 24 yang kedua. Yang lain nonton saja ke depan. Jadi emasnya sendirian. Amalnya banyak. Oke, monggo silakan. Yang kedua. Suaranya nggak keluar nih. Dua. Ulangi dari pertama biar pas geser. Di ini aja ditarik aja. Nah, ya nggak apa-apa. Dari situ boleh. Yang kedua. Double klik. Nah, Masih persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Dua. 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 Tarik. Ya, terus. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Dua. Ya, di sini kelihatan. Saat Tarik. masih ritme parasimpatik, SpO2-nya tetap stabil di 100%. Tarik. Jadi oksigen di dalam darahnya ini full, Dua. penuh. Tarik. Dua. 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 Tarik. Dua.
Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. Terus. 2. Yes. Nah, masih stabil ya, masih Tarik. 100%. 2. Jadi oksigenasinya naik. Full. Tarik penuh. Tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong. Enjoy, relax. Tahan kosong, enjoy, relax, nikmati. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua. Dahi tidak berkerut. Enjoy, relax. Sambil tahan napas. Nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Makin tenang, tambah tenang. Nikmati semua sensasinya. Tidak bernapas. CO2 mulai dibangun, kelihatan ya, darah SpO2-nya makin turun ya. Karena CO2-nya mulai dibangun di sini, mulai naik CO2-nya, 3, jangan terpengaruh. 2, 1, stop. Tarik penuh. Kalau masih kuat, ya tarik, tahan. Oke. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan. Ya, situ kelihatan 85% ya. Ya kalau di rumah sakit sih udah disuruh pakai tabung oksigen. Good. Nah, ini kan posisi oksigen 84%, namanya siapa Mas? Oh normal, masih normal. Jadi tidak terpengaruh. Karena ini fisiologis, bukan patologis. Jadi SpO2-nya tuh lihat tuh, kedap-kedip turun ya. Jadi 85%, apa artinya 85%? Artinya adalah bahwa ketika 100% berarti oksigen maksimum pada seluruh darah. Logikanya begitu, karena oximeter mengukur oksigen pada darah. Berarti volume darah kita yang 5-7 liter, katakanlah 6 liter ya, itu berisi penuh oksigen. Logikanya begitu, maka 100% nilainya, ya kan? Begitu berubah menjadi 85, berarti ada yang lepas tuh dari darah tuh. Berapa banyak? 15% lepasnya. Dari 100 turun ke 85. Berarti ada 15% oksigen yang lepas dari darah. Lepasnya kemana? Ya pasti ke jaringan dong. Nah sekarang udah 100 lagi. Jadi sen dari 6 liter itu berapa? 600 mililiter ya, kurang lebih sekitar 750 lah. 15 dikali 6, 900. 900 mililiter, nyaris 1 liter. Lepas mendadak besar-besaran pada saat itu kurang dari 1 menit. Jadi pada saat ini jaringan Mas ini mendapat pasokan oksigen 1 liter besar-besaran, cepat sekali. Maka terjadi kenaikan pH tinggi, terjadi kenaikan oksigen tinggi, pH jaringan berubah menjadi basa dan seterusnya. Itu banyak dampak efek sampingnya dari situ. Ya kan? Turun dari 100 ke 85. Nah sekarang repetisi yang kedua, Masnya saya lihat masih kuat. Nanti ketika aba-abanya sudah 3, 2, 1, Masnya masih kuat, diemin aja pokoknya. Biarin aja, videonya habis. Sampai nanti Masnya merasa nggak tahan, baru tarik napas. Kita coba ya, Masnya doang. Siap, yang ketiga. Biar jadi bukti bahwa ini nggak mengada-ada, karena alatnya nempelnya di badan dia, bukan di badan saya. Kalau di badan saya, wah Mas Agung bisa ngeset nih orang IT. Oh ini kan badannya nempel di situ. Oke siap, yang ketiga. Monggo silakan. Seru ya. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Ikuti Bapak, tarik. 2. Wah, kayak tadi persis. Tarik. Yes.
2. Sambil fokus pada napas ya, tarik dan buang. Tarik. Wah, jadi bisa tuh menurunkan SpO2 tuh pakai napas tuh gampang sekali ya. Dan kita nggak kena efek karena ini bukan patologis, tapi ini fisiologis dari sebuah teknik. Tarik. Nanti saya ceritakan kenapa dia bisa turun dan apa efek terbesar dari penurunan ini. Tarik. Kita fokus ke depan. 2. Ini nggak saya syuting karena 100% ya. Tarik. Karena tadi udah, ini 100%. Tarik. 2. Jadi nggak perlu saya shoot. Nanti kita shootnya pada saat tahan napas. 2. Tarik. Kenapa? 2. Ya harusnya begitu. Paling nggak kita menjaga agar Tarik. pasokan oksigennya selalu melimpah. Sehingga tidak kekurangan selnya kan. Kemudian kita naikin toleransi CO2-nya. Toleransi CO2 naik, berarti endurance-nya mestinya lebih baik. Nanti kita uji endurance-nya. Endurance ototnya. Tarik. 2. Nanti audionya di-share ke peserta seluruhnya. Ntar saya kasih ke panitia, nanti silakan untuk latihan mandiri di rumah. Nanti buktikan saja. Yang namanya orang-orang tua nih, suka sakit di lutut, gitu kan. Sakit di sendi, hilang. Nggak sakit lagi. Nggak perlu minum glukosamin, kondroitin, nggak perlu. Selatihan ini. Tarik. Nah itu langsung hilang sakit-sakitnya. Itu penyakitnya orang tua tuh, lutut, gitu kan, sendi-sendi, persendian. Kan biasanya kan suruh konsumsi apa namanya glukosamin sama kondroitin kan. Nggak usah. Ya kolagen itu. Latihan napas saja. Ntar kita tunggu sampai pada saat sesi tahan napas. Tarik. 2. Ya ini audio ini Tarik. nanti. Audio ini. 2. Nanti buktikan aja. Kalau nggak hilang dalam waktu 3-5 hari, komplain ke saya. Tapi syaratnya latihan beneran. Latihan beneran. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. Enaknya teknologi sekarang begini. Dulu saya ketika demonstrasi belum ada seperti ini susah. Tarik. Sekarang enak semua peserta bisa lihat. Bisa real time gitu kan. Kalau dulu susah, maju satu-satu dulu itu ngeliatin nonton di sini. Sekarang sih udah lihat di layar monitor aja. Oke. Tahan kosong. Enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut. Enjoy, relax, sambil tahan napas, nikmati semua sensasinya. Jika ada rasa semut-semut yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada tubuh. Heart rate. Bawahnya heart rate. Atasnya SpO2. Nikmati semua sensasinya. Makin tenang, tambah tenang. Ini sekarang CO2-nya belum di build up, belum dibangun, makanya masih 100%. Dia masih menunggu oksigennya didistribusikan, masuk ke jaringan, terus begitu. Sampai nanti CO2-nya di build up. Makin tenang, tambah tenang. Semakin tenang, tambah tenang. Nah, sekarang CO2 mulai di build up. Pokoknya tahan sampai sak mampunya. Biarkan audionya habis. Kalau masih kuat, lanjut. Biar aja. 3, 2, Jangan ikuti 1, aba-abanya. stop. Masih tahan terus. Masih tahan terus. Tahan. 1, 2, 3, Terus. Kalau masih kuat, terus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau masih kuat, Lepaskan. terus. Ya, tarik nafas kalau nggak kuat. Tarik, tahan. Good. Ya, 85%. Ya lumayan lah. 15% itu berarti 1 liter lah kurang lebih.
Berarti 2 kali repetisi ini 2 liter tuh. Pernah ngeliat oksigen seliter? Banyak itu. Iya. Nah sekarang dalam waktu singkat aja kebongkar oksigen ke jaringan. Seliter, seliter, seliter. Kalau nanti toleransinya makin bagus, bisa turun sampai 50%. Kalau 50% berarti 3 liter kan. Berarti dalam waktu 1 menit, 3 liter oksigen kebongkar dari darah ke jaringan, besar-besaran. Jadi nggak usah ke mesin hiperbarik lagi. Kalau ke mesin hiperbarik kan bayar tuh. Hanya untuk mendapatkan oksigen tinggi kan. Ini olah napas saja. Iya. Nah, dampak dari oksigen tinggi pada jaringan adalah terjadi pergeseran asam basa. Maka dulu teknik ini saya kasih tulisan sebagai pergeseran asam basa. Jadi kapan menjadi asam, kapan menjadi basa? Saat hiperventilasi tadi, ritme 24, parasimpatetik terstimulasi, maka darah kita berubah jadi basa karena oksigen tinggi. Ingat rumus pH itu berbanding terbalik dengan CO2. Kalau oksigen tinggi berarti pH tinggi. Itulah kenapa ada air oksi. Wah, gitu kan. Air oksigen tinggi berarti air pH-nya tinggi. Kita ngeliat seperti itu. Nah, ini olah napas gampang sekali. Kemudian ketika kita turunkan, berarti terjadi pembongkaran oksigen besar-besaran dari darah ke jaringan. Berarti gantian, yang tadi darahnya basah, begitu tahan napas, jaringannya yang basah. Jadi kalau ada cancer pada jaringan gitu kan, cancer itu kan berarti berada pada lingkungan dominan asam. Jadi environment jaringannya diubah dengan teknik ini menjadi lebih basah. Gimana caranya bikin basah pada jaringan? Logikanya Mas, dibombardir dengan oksigen. Logikanya begitu. Dibanjiri dengan oksigen. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Ya SpO2-nya masih turun. Nah, masalahnya manusia normal itu enggak bisa turun se ekstrim ini kalau nggak pakai teknik napas. Itu tadi saya bilang, mau kita angkat beban berat berat-beratnya 1 ton begitu kan. Mas Ebi itu yang ada pingsan. Dipaksakan terus dia lama-lama pingsan. Karena enggak kuat nahan toleransi, karena nggak pakai teknik. Kalau di sini kita pakai teknik napas dulu. Kita akali dulu dengan ritme 24 atau ritme simpatik sehingga seluruh volume darah kita berisi oksigen. Jadi menjadikan darah kita sebagai kolam penampungan sementara oksigen. Buktinya apa? SpO2-nya mesti 100. Ya kan? Artinya apa SpO2 100? Berarti oksigen dalam darahnya maksimum. Baru setelah itu kita bongkar ke jaringan besar-besaran. Bagaimana cara membuktikannya? SpO2-nya masih turun. Kalau SpO2-nya turun secara signifikan, misalnya angkanya 50% misalnya begitu. Berarti ada 50% dari 6 liter itu. Kalau turun lagi sampai 0 bisa nggak? Bisa. Jadi kalau sampai 0 berarti seluruh oksigen pada darah dilepas semua ke jaringan. Jadi jaringan mendapatkan 6 liter pasokan oksigen besar-besaran pada saat itu kurang dalam waktu 2 menit. Iya kan? Berarti membanjiri jaringan dengan oksigen. Berarti mengubah lingkungan jaringan menjadi lebih basah. Dan itu tidak disukai oleh tumor kista miom cancer. Jadi olah napas bisa untuk melakukan perbaikan pada mereka yang menderita tumor kista miom cancer dengan cara membombardir atau membanjiri jaringan dengan oksigen. Logikanya di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika SpO2-nya turun? Berarti CO2-nya build up, naik, skyrocket CO2-nya kan. Nah, CO2 itu kan bisa masuk ke otak. Ya kan? Kenapa? Karena dia bisa melewati blood brain barrier atau BBB. Yang bisa melewati blood brain barrier itu glukosa, keton, CO2. Nah, ketika CO2-nya naik terus, tahu dari mana? Oksigennya turun. Mana iya masa iya oksigen turun naik kan? Iya kan, oksigen turun itu berarti CO2-nya naik. Nah, terus-menerus terbuild up CO2-nya ngasih sinyal, bos, danger, bos, danger, bos, danger. Kan terus-menerus danger. Maka tubuh akan create short term stress. Namanya adrenalin, short term stress hormone. Jadi saat SpO2-nya turun, adrenalinnya naik kayak roket. Cus, tinggi sekali. Kenapa? Karena turunnya ekstrim. Iya kan, turunnya ekstrim. Dari 100 jadi 85. Itu ekstrim. Karena di bawah 95 aja kita disuruh pakai tabung oksigen kalau di rumah sakit. Apalagi ini 85, apalagi mungkin 0 atau 30% kan gitu kan. Berarti adrenalinnya naik bagi roket.
Maka hasil penelitian jurnal yang tekniknya seperti ini, adrenalinnya naik sampai 5 sampai 10 kali lipat dari jumlah normal. Nah, efek dari adrenalin naik inilah kemudian dia meningkatkan respon imun namanya natural killer cell. Jadi sudah jaringannya diubah menjadi basa dengan membanjirnya oksigen, banjir pula natural killer cell. Jadi CA tuh 2 kali lipat diserang tuh pakai teknik ini nih. Iya kan, CA 2 kali lipat diserang. Environmentnya diubah dulu jadi basa, lalu adrenalinnya dinaikin. Begitu adrenalin naik, maka dia akan memproduksi natural killer cell. Hukum alamnya begitu. Bukan jalur dopamin, bukan jalur GABA, tapi jalur adrenalin yang dinaikkan setinggi-tingginya. Kok tahu? Iya, karena dia dalam situasi danger. Masa iya SpO2 85% otak kita nggak ngaku sebagai danger? Nggak mungkin. Tes aja ke rumah sakit, oksigen turun 90% aja. Coba langsung perawatnya, oh, Bapak pakai tabung Pak, pakai tabung Pak. Ini oksigennya segini, Bapak pasti happy hipoksia, kan begitu. Iya. Langsung suruh pakai tabung karena dianggap berbahaya menurut kesepakatan umum. Nah, sekarang 85%, jauh lebih ekstrim. 0%, wah lebih ekstrim lagi. Masih hidup orangnya, masih hidup. Iya. Jadi sudah lingkungannya dibikin basah, ya kan? Karena oksigennya melimpah, lalu dinaikkan adrenalinnya sehingga memproduksi natural killer cell lebih banyak. Maka fungsi natural killer cell adalah membasmi yang berhubungan dengan anomali sel. Kista, tumor, miom, cancer. Ya mirip-mirip begitu, tanpa obat. Ya kan? Dan rasanya gimana ya? Masa biasa-biasa aja, dia nggak keringetan, terus nggak ada apalah panik gitu, nggak ada, oksigen turunnya biasa aja karena kita bukan patologis tapi fisiologis. Nah, jadi ini teknik, namanya teknik pernapasan itu bisa dijelaskan rangkaian ritme. Jadi kalau lihat di YouTube saya ada ritme ini dirangkai dengan ini, efeknya lain lagi. Ritme ini dirangkai dengan ini, efeknya lain lagi. Ritme ini dirangkai dengan efeknya lain lagi. Nah, itu penjelasan teknik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Seru ya, ini baru satu teknik. Ya. Hmm. Enggak ada, justru aba-abanya adalah jika Anda merasakan ada kesemutan seperti ini, abaikan aja. Nah, gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya, itu apa sih yang bikin seperti kesemutan? Karena kontraksi mikroskopis akibat perubahan konsentrasi oksigen karbon dioksida pada saat itu. Ketika kontraksinya terjadi secara pembuluh darah, yang terjadi kita kayak ada semut-semutnya tadi. Ya kan? Mungkin ada yang di dada, ada yang di paha, ada yang di leher, macam-macam. Karena terjadi pelenturan pembuluh darah, kontraksi pembuluh darah, langsung seluruhnya. Pembuluh darah kita kan panjang sekali. Nah, lewat teknik itu bisa dirasakan, bisa dikenali. Bagi yang peka, ini tenaga dalam. Bukan, ini karena kontraksi, vasokonstriksi, vasodilatasi pada pembuluh darah dalam waktu cepat. Itu efek tremor. Ya, kenapa tuh? Yang ujung dulu. Ya, ngomong aja kedengeran sih, kedengeran. Karena ruangannya kecil. Bentar, Mbak. Ya. Eh, Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Ya. Mau tanya, kalau misalnya kita dalam kondisi berbicara dengan orang gitu ya, karena gini saya tuh napasnya tuh pendek gitu. Nah, jadi makanya kalau ngobrol suka tersengal-sengal atau gimana. Pas tadi merasakan pernapasan gitu kan jauh lebih rileks, lebih enak gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam keseharian kita menggunakan pernapasan ini saat ketemu sama orang atau bicara sama orang, jadi secara terus-menerus apakah memungkinkan? Itu satu. Kemudian kedua, biar lebih rileks, lebih santai lah jadi orang gitu loh, nggak kayaknya terinderas gitu. Satu itu. Kemudian kedua, kan sekarang kan banyak perempuan bermasalah saat mereka hamil, apalagi di usia lanjut itu adalah preeklamsia gitu. Nah, apakah dengan pernapasan ini bisa menghindari para wanita hamil itu tidak menjadi preeklamsia atau darah tinggi? Karena kan ketika wanita hamil melahirkan dengan darah tinggi akibatnya adalah cuci darah seperti itu. Terima kasih.
Iya, jadi kalau lagi ngomong begini terus kita pernapasan ya jangan, gitu kan. Maksudnya pernapasan sebagai latihan di luar kita ngobrol sama orang. Karena efek dari pernapasannya ini, latihan ini nanti akan dia menstabilkan detak jantung, gitu kan. Tadi sudah dibuktikan bahwa Bapak ini pakai alat turun HR-nya. Kalau HR turun berarti lebih rileks. Kemudian sistolik diastoliknya turun, berarti lebih rileks, nggak hipertensi kan begitu. Sehingga saat ngobrol nggak ngos-ngosan. Tapi nggak lantas, begini Mbak, saya pengen main ke rumah Anda. Oh ya itu sama aja kita, kamu kenapa gitu. Keserupan. Ya enggak, itu dampak dari itu nanti kita menjadi lebih santai saat ngobrol. Kayak saya ngobrol gini biasa aja gitu kan. Tapi jangan pada saat itu. Nah untuk pumpil boleh nggak? Boleh latihan ritme 55 yang sering. Sehari 1 jam atau 2 jam. Dengan durasi dipisah-pisah. 2 jam bisa nggak? Bisa. Pagi 30 menit, siang 30 menit, sore 30 menit, malam 30 menit. Untuk yang ritme 55 ini kan gampang sekali. Karena 55 reducing stress. Nah untuk yang ibu-ibu hamil, jangan ada tahan napas latihannya. Latihan yang nggak pakai tahan napas. Jadi yang ritme tadi nih pakai tahan napas, nggak boleh, jangan. Karena setiap tahan napas itu akan mengkontraksi dubur. Akan ada kontraksi di situ. Sehingga nanti khawatirnya akan ada respon. Jadi latihannya yang tidak pakai tahan napas. Silakan dipilih, 55 boleh, 88 boleh, 77 boleh, bisa sesuai dengan kemampuan dia aja. Seperti itu. Oke, ada lagi? Monggo silakan yang belakang. Ya itu Mas yang pakai baju orange. Ya sudah Mas, makasih Mas. Dari Iya. Padang nih. Ya, Jauh. terima kasih Mas. Ya. Udah. Salah satu pilar ketofastosis itu kan manajemen stres, Mas. Ya. Jadi dengan ada olah nafas ini, ya kolaborasi ya antara ilmu Mas Tio dengan Mas Mas Gunggung. Apakah olah nafas ini bisa untuk memperbaiki stres, ya, karena dari 4 atau 5 pilar ketofastosis ini ya, saya sebagai yang sudah ikut keto itu salah satunya yang paling berat itu terkait manajemen stres itu. Satu ya, manajemen stres. Meningkat dari manajemen dari stres itu ada lagi yang disebut dengan trauma. Ya, trauma ini kan bermacam-macam sebabnya. Apakah ya olah nafas ini bisa juga menyembuhkan trauma? Ada satu aja nih. Satu aja. Iya itu. Iya. Oke, jadi seperti tadi contoh 5546 di awal, kenapa kita jadi mengantuk? Pertanyaan kan begitu. Karena terjadi pergeseran gelombang otak. Awalnya kita nggak ngantuk. Begitu digeser gelombang otak dari beta turun ke alfa, turun lagi ke theta, turun lagi ke delta, ngantuk jadinya. Berarti melakukan pemaksaan perubahan pergeseran gelombang otak, brainwave-nya. Sama, kalau stres kemudian didiamkan kita nggak tahu solusinya, ya harus dipaksa untuk turun. Caranya bagaimana? Salah satu pemaksaannya adalah bisa dengan olahraga, gitu kan? Dibikin capek, mukulin sansak. Mungkin Mas Ebi juga ada tuh pelajaran mukulin sansak tuh sampai pegel. Akhirnya kelelahan tidur. Stresnya berkurang. Nanti besoknya ganti badannya pegel-pegel. Tapi lama-lama jadi enak. Ada juga lewat olah napas. Dengan olah napas kita latihan ritme tertentu, kita dipancing untuk turun gelombang otaknya kemudian tidur. Misalnya begitu. Let's say 2 jam 3 jam tidur. Ya setidaknya 2 jam 3 jam tidur itu nggak stres. Iya kan? Nanti diulang lagi terus begitu. Jadi terjadi pemaksaan lewat ritme-ritme napas sehingga menggeser gelombang otak tertentu. Sama kayak sering saya pernah bikin YouTube-nya sama Mbak Andela waktu itu. Orang masuk ruangan yang tenang, maka dia cenderung untuk ikut tenang kan? Ya kan? Environment-nya diubah dulu. Kalau dia merasa tidak mampu, environment-nya diubah dulu. Sama, kita masuk rumah ibadah gitu kan, berarti kita sedang ingin dikenai dengan frekuensi ketuhanan. Kenapa? Karena orang yang masuk rumah ibadah itu sudah pasti membawa satu niat yang sama, maka frekuensinya pasti sama. Bahwa kita bisa menemukan frekuensi ketuhanan di pasar, di pinggir jalan, di kantor, di transaksi macam-macam, iya kalau kita sudah peka.
Kalau belum, ya kita harus ubah dulu secara manual environment-nya. Nah, olah napas juga begitu. Mas, aku stres nih. Ya stresnya apa? Kepalaku sakit. Udah minum Panadol, nggak hilang. Paramek 2 nggak hilang. Ya wes nih 5 juta, hilang sakitnya. Wah, rupanya sakit kepala nggak punya duit. Iya. Maka dikasih obat apa aja ya nggak sembuh-sembuh. Iya. Begitu dikasih sekepok nih 5 juta, sembuh. Buat bayar utang, bayar cicilan, bayar segala macam. Definisikan dulu stresnya. Karena ada environmental stress, ada social stress, ada chemical stress, ada structural stress, social media stress, macam-macam definisi stresnya kan. Orang posting nih, bikin postingan di Instagram yang like sedikit, lalu kita kesel, udah kena stres dia. Social media stress. Wah, kenapa ini postingan sekeren ini? Yang like cuma 2. Itu pun orang nggak saya kenal. Stres dia tuh berarti itu. Karena jenisnya sekarang udah banyak. Struktural stress, misalnya struktur tulangnya terlalu skoliosis atau terlalu lordosis atau terlalu kifosis misalnya. Dia duduk lama aja stres karena enggak nyaman. Pakai tas enggak nyaman, jalan juga enggak nyaman. Salah satu pelari Usain Bolt itu skoliosis tuh. Tapi dia bisa juara dunia. Kenapa? Karena dia latih ototnya untuk mencengkram tulang. Jadi otot punggungnya dia latih agar bisa ngunci tulang. Jadi ketika dia lari, struktur tulangnya nggak berubah. Jadi dia handling stresnya dengan cara latihan otot untuk bisa ngunci. Kalau kita ya nggak bisa, maka kita pakai olah napas. Ini salah satu pendekatannya. Jadi definisikan dulu stresnya karena apa. Karena ada environmental stress, structural stress, chemical stress, environmental stress, social media stress, relationship stress, family relationship stress, friendship stress, dan sebagainya. Definisikan dulu, lalu kalau itu bisa dilepas, ya sudah. Kalau enggak, olah napas. Dirajinkan. Oke, silakan. Selamat sore, Mas Gunggung. Sore. Saya mau bertanya karena saya adalah penderita autoimun yang sering flare up atau inflamasi. Maka apa yang harus saya lakukan tadi? Tadi saya dengar ada 2 macam, buang napas lebih panjang dari tarik napas akan meningkatkan saraf parasimpatetik. Tarik napas lebih panjang daripada buang nafasnya akan meningkatkan saraf simpatetik. Jadi yang mana yang harus saya lakukan? Nah itu pertanyaannya Bapak-Bapak di belakang tadi. Kita harus latihan semuanya, tetapi tidak dalam satu saat. Maka kalau di kelas saya bagi menjadi 4 area waktu. Pagi, siang, sore, malam. Jadi maksimal dalam sehari hanya boleh 4 kali saja. Dengan ritme yang berbeda. Jadi misalnya pagi, katakanlah ritme yang tadi 55 selama 30 menit. Nah, nanti siangnya ritme yang lain lagi. Nanti sorenya ritme yang lain lagi. Malamnya ritme yang lain lagi. Kenapa? Karena kita harus ngajari tubuh dengan berbagai macam skenario ritme tadi. Karena kita bukan spesialisasi, sama kayak bela diri lah. Ada tangkisan, hindaran, elakan, tendangan, bantingan gitu kan. Kalau kita spesialis di bantingan ya ikut aja Brazilian Jiu-Jitsu misalnya begitu kan. Atau Judo kan begitu. Tapi kalau yang jenis yang ini dia semuanya. Nah, napas ritme itu belajar untuk mengajari tubuh kenal dengan berbagai macam skenario ritme. Jadi ibu yang autoimun itu harus latihan berbagai macam ritme. Nah, ritme-ritme bagaimana? Ya tentu saja sesuai dengan durasi waktunya, kemampuannya. Nah, disarankan untuk semuanya nih, untuk semuanya, termasuk saya. Kita menguasai paling tidak ritme 15-15. Paling tidak. Menguasai ritme 15-15. Targetnya adalah 30-30. Targetnya. Ya sama kayak Mas Ebi kan. Oh, targetnya adalah 1 ton. Wah, gitu kan. Total. Bukan 1 tonnya langsung, total 200 kali 5 gitu kan. Tapi itu udah berat ya. Sama, kita juga harus punya target untuk mencapai pengetahuan penguasaan ritme-ritme tadi. Berarti bertahap ya Mas? Bertahap. Nggak bisa sulap semalam. Nggak bisa langsung bertahap. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Gunggung, ya, saya mau tanya, kalau misalkan seseorang punya keluhan aritmia di jantung yang tidak normal gitu ya, itu apakah bisa ditreatment dengan ini untuk memperbaiki kondisi atau mungkin menormalkan bahkan justru? Makasih. Ya, jadi justru kena aritmia ini gampang sekali, dalam tanda kutip gampang sekali. Karena dia jantung ada 3. Ya. Nyambung tadi aritmia, Bu Linda, kelistrikan, bisa nyambung nggak? Nah iya tadi sekalian aja. Sama udah ya. Iya kan? Jadi karena di jantung tadi sudah
bagi menjadi 3 jenis frekuensi, high frekuensi, low frekuensi, sama variable frekuensi, maka dilatih range frekuensi itu. Jadi saya membuat video di YouTube yang judulnya adalah perbaikan kelistrikan jantung sama perbaikan aritmia. Nah, jadi bagi yang aritmia silakan praktekkan. Setiap hari itu sekitar 48 menit lah videonya, 45 sampai 48 menit. Every single day. 2 tempat yang harus dilatih adalah pagi dan malam. Yang siangnya silakan bisa apa saja. Jadi latihan ritme perbaikan kelistrikan jantung pagi hari, setelah bangun tidur langsung setelah bangun tidur dinormalkan lagi, dan sebelum tidur. Kenapa? Kadang-kadang orang aritmia, bukan kadang-kadang, sering. Tiba-tiba dia terbangun malam hari tanpa ada penyebab. Lain kalau diabetes, pengen kencing. Iya kan? Kebangun, pengen kencing. Kebangun, pengen kencing. Ada alasannya. Aritmia nggak ada alasannya. Tiba-tiba kebangun. Terus melek. Tanpa ada pengen kencing enggak, pengen makan enggak, pengen nonton enggak. Ah, itu karena lonjakan kelistrikannya. Langsung dia bangun dia. Dan tidur lagi susah. Biasanya begitu. Jadi lakukan ritme perbaikan kelistrikan jantung. Audionya silakan download dari YouTube, saya ada di situ. Free. Kayak jelas ya? Oke Mas, boleh dari Zoom ya? Boleh. Dari Zoom ada. Ada 3. Yang pertama standar tahan nafasnya itu perutnya diapain? Kempes atau biasa aja? Biasa aja. Biasa aja tadi ya. Biasa aja. Kalau di kita sih nggak ada yang memberatkan gitu, harus maju kempes ya. Nggak ada, pokoknya begitu tahan napas smiling saja. Iya, mudah-mudahan malah biar nggak buncit ya Mas. Ya pokoknya serileks mungkin aja, serileks mungkin. Boleh dikasih info Mas untuk ritme yang apa untuk penderita skoliosis? Oh enggak bisa, kalau skoliosis itu dia bentuk fisik ya, jadi harus ada fisioterapinya. Ritme napas itu membantu untuk melenturkan otot dan pembuluh darahnya bisa, seperti 55, 46 itu bisa. Kemudian ritme lambat seperti 99 bisa. Tapi strukturalnya enggak bisa lewat olah napas. Strukturalnya harus fisio. Nah, ya. Jadi kalau fisik tetap harus ada terapi. Ya, harus ada fisioterapinya. Karena olah napas itu hanya membantu dari sisi metabolismenya, misalnya melenturkan. Tapi kan ketika melenturkan nggak lantas tulangnya ngebangun sendiri. Tetap kita harus dibentuk dulu gitu kan, diinikan dulu lama begitu. Jadi ada tekniknya ya. Ada fisioterapinya, Fisioterapi. ya. Jadi digabungkan antara fisioterapi dengan olah napasnya. Ini kembali lagi pertanyaan standar nih, katanya, mohon maaf pertanyaannya orang awam. Pada frekuensi tertentu nanti katanya, apa kalimatnya tuh? Katanya ada yang bisa masuk seperti jin katanya. Oh, iya. Sebenarnya dulu pun karena saya tuh 25 tahun ya di belajar pernapasan. Oke. Jadi guru saya dulu bilang begini, inama amalu biniat gitu. Lu niatnya apa latihan begini? Jangankan olah napas yang datengin jin. Kita nyari rezeki aja bisa masuk jin. Kalau niatnya memang kayak gitu. Ya. Nah iya. Itu. Liburan gitu. Niatnya tuh kan nyari barang antik. Ya niatnya dia nyarinya begitu. Tapi kalau kita nggak niatnya ke situ, maka frekuensi kita akan terfilter dengan sendirinya. Kuncinya itu. Luruskan niat ya Mas ya. Luruskan niatnya. Kalau Mas Lurus. Ebi di hotel digangguin. Oke, pertanyaan lagi. Oke, ini tadi yang di belakang ada 2 nih. Bukan kembar ya, sama-sama pink. Oh iya, berdiri sama-sama dulu. pink. Bismillah, makasih Mas Gunggung. Nama saya Ova. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kaitan dengan kan kalau antioksidan juga karena dia anti parasi kerja, mungkin efektivitas atau gimana ya antara olah napas ini dengan efek antioksidan. Terus yang kedua, ini mungkin bukan tidak berkaitan dengan kesehatan. Kebetulan saya kan guru ya. Jadi apakah ada saran olah napas untuk sebelum kita memulai kelas gitu ya kan? Kadang-kadang kita di kelas kedua atau kelas siang yang bisa membangunkan tadi kesegaran. Oke, udah nih 2 aja nih. Jadi antioksidan tuh jenisnya banyak. Ada namanya keluarga carotenoid, ya kan, beta karotin, likopen, aksansin dan sebagainya. Ada keluarga glutathione, ada keluarga SOD atau superoxide dismutase, ada keluarga katalase. Nah, olah napas nih salah satunya bisa menaikkan antioksidan glutathione. Glutathione tanpa harus beli suplemen. Ya tentu saja antioksidan itu lawannya adalah radikal bebas. Jadi ketika radikal bebas semakin tinggi, maka inflamasinya makin naik, kan logikanya begitu. Sehingga radikal bebas harus dilawan dengan antioksidan.
Antioksidan bisa lewat suplemen, bisa lewat makanan, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Olah napas juga bisa. Jadi latihan teknik olah napas yang menaikkan produksi antioksidan jika memang kita ada problem dengan antioksidan. Kadar antioksidannya rendah, kadar radikal bebasnya tinggi. Itu cek lab aja, itu bisa ketahuan. Jadi latihan olah napas yang meningkatkan antioksidan. Itu satu. Kemudian masalah latihan untuk murid. Saya beberapa bulan lalu itu diundang sama musyawarah guru Matraman. Jadi pesertanya guru-guru semua 50 orang. Saya jelasin bagaimana strategi olah napas untuk pertama meningkatkan pengambilan keputusan pada siswa. Ini proven by science, randomized control trial, jurnalnya. Kemudian penurunan stres. Jadi sebelum latihan, sekolah, sebelum belajar dimulai, dia ada sesi 15-30 menit olah napas dulu untuk reducing stres. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan menyerap pelajaran, berarti peningkatan kemampuan memori. Jadi dengan nyetel gelombang otak tertentu, misalnya di alfa atau di theta, maka ketika dia belajar mudah untuk diserap masuk ke dalam otak dia. Itu sudah kita praktekkan. Dan beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu sebelum kelas dimulai. Jadi setelah doa bersama, ngaji sebentar, setelah itu baru latihan pernapasan. Bisa dipakai untuk itu. Jadi jurnalnya ada untuk meningkatkan pengambilan keputusan, kemudian untuk reducing stress, kemudian switching gelombang otak tertentu sehingga mempermudah untuk penyerapan, peningkatan mengingat memori, itu bisa. Itu bisa dipakai untuk pelajar. Saya ada kelas khusus pelajar yang dibuka untuk itu. Wow, luar biasa. Oke, pertanyaannya Mbak Indah ya. Saya dengan Indah, saya KF mungkin baru mulai 2019. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Gugum dan Coach Ebi, jadi saya itu sudah terlalu lama tidak pernah mengenal latihan beban. Jadi olahraga saya kardio terus dari dulu. Nah saat ini pada saat saya sudah banyak cedera, tulang ekor patah, leher ruas 56 itu bergeser meskipun 2 mili, tapi menyebabkan olahraga saya yang sudah ganti dari kardio 1 ke kardio 2, akhirnya saya tinggalkan. Dalam waktu setengah tahun ini saya udah mulai nggak olahraga, ternyata otot itu susutnya banyak. Nah sekarang saya mau mulai lagi nih, baru mau mulai untuk beban. Gerakan ini rasanya belakang karena saya skoliosis bunyi kretek mulai ngeri nih. Terus mau nyoba gerakan ini, wah yang kalau dari leher itu kan nyambungnya ke tangan. Tangan juga kok rasanya kayak gini. Lutut udah operasi 1 karena pernah terhengkang. Kok lutut yang ini bunyinya juga kretek. Nah saya jadi agak mau mulainya dari pernafasan kah, beban kah? Karena kan tadi Pak Gugum bilangnya lepaskan dulu yang fisik-fisik. Nah saya mau mulai yang fisik, ada kendala nih gitu kira-kira agak-agak ngeri gitu ya mau ngangkat beban, jadi sarannya bagaimana? Ya, jadi kalau untuk masalah latihan beban saya nggak punya ilmunya, jadi nanti sama Mas Ibi saja yang jawab, ya kan? Kalau untuk pernapasan memang yang seperti tadi itu bisa. Nah, salah satu yang hebat dari frekuensi adalah data dan informasi. Jadi frekuensi bisa disisipkan data dan informasi, ya kan? Telkomsel bisa dia ngirimkan data dan informasi sehingga kita bisa ngelihat chatting, bisa YouTuber segala macam. Begitu belum bayar paket data, nggak berlangganan, stop gitu karena lupa gitu kan. Ya cuman ada sinyalnya aja, tapi nggak ada isinya. Ritme napas juga begitu. 55 0,1 Hz sinyalnya aja. Sinyalnya aja dapat manfaat. Lalu data dan informasinya apa Mas? Data dan informasi adalah layer abstraksi yang ada di otak kita dan yang ada di kolbu kita. Jadi saat kita tarik 5, buang 5 bersamaan dengan visualisasi, bersamaan dengan niatkan untuk apa, terus kemudian diulang berkali-kali terus, itu kita ngirim sinyal sekaligus ngasih tahu di dalam sinyal itu ada apa. Jadi sama kayak saya nelpon Mbak nih, terus saya diem aja, saya nyambung sinyalnya kan, terus saya diem aja nggak ngomong apa-apa, kan dia bingung sendiri, ini siapa nih, Mas ngomong dong, nggak diem aja, Mas ngomong dong, diem, udah tahu dari saya, tapi saya diem aja. Tapi ketika saya bilang, wah nanti makan siang di situ, tahu dia harus ngapain. Sel juga begitu. Kita kirim sinyal tadi 24, 55, 46 itu kirim sinyal aja. Kirim sinyal aja menurut jurnalnya dapat manfaat. Apalagi kita bareng dengan tarik napas, dengan perasaan senang gembira dikonversi menjadi beta endorfin. Iya kan?
Begitu tarik napas kita smiling, serotonin naik. Begitu tarik napas kita dengan trust, kita bangun, kita yakin pada diri sendiri, terus begitu hormon apalagi lahir. Sehingga itu nanti akan membantu memberitahu sama tubuh. Ada salah satu studi di anggota saya, di peserta saya. Jadi dia sudah divonis, dia menderita namanya ankylosing. Ankylosing itu bambu spine, jadi tulang punggungnya nyatu. Kalau kita tulang punggungnya kan ada ininya, maka bisa gini-gini. Karena dia nyatu kayak pohon bambu, bayangkan pohon bambu itu kan keras semua. Maka dia nggak bisa gini-gini tuh, karena nyatu. Itu namanya ankylosing atau bambu spine. Ya, jadi tegak aja udah. Tidurnya harus tegak, ini harus tegak, nggak bisa dia nekuk-nekuk gitu. Hingga pada satu titik, ingat kata-kata ini, lalu kalau dia latihan, dia ajak ngobrol tuh tulangnya. Jadi gini, konsep ajak ngobrol itu bagi sebagian orang ditertawakan. Padahal sebenarnya menurut saya itu adalah bahasa kita berkomunikasi dengan tubuh. Nah, bahasa itu ada namanya bahasa visual. Jadi cara kita ngomong dengan tubuh dengan visual. Jadi orang-orang dengan karakter visual, cara ngomong dengan tubuh adalah dengan membayangkan. Misalnya agak miring di 2 mili kan, saya visualkan aja tulang lehernya lurus lagi. Saya bayangkan terus karena dia orang visual jadi gampang. Mengetahui kita visual atau bukan bagaimana? Simple. Merem, bayangkan angka 1 warna merah. Muncul nggak? Kalau nggak muncul kita bukan visual. Tapi kalau orang visual begitu merem, bayangkan angka 1 warna merah. Tik, muncul dalam pikiran dia. Angka 1 warna merah, terang benderang. Kalau saya nih bukan visual, ini hitam semua tuh. Hitam semua. Saya bayangkan angka 1, nggak ada. Cuma ada putih-putih dikit aja. Tapi hitam, berarti saya bukan visual. Berarti kita nggak bisa komunikasi dengan cara visual. Kita juga nggak bisa ngikut guru yang instruksinya visual, karena bukan bahasa kita. Maka kita harus beralih pada pengetahuan kedua, yaitu pengetahuan rasa. Jadi misalnya saya nggak pakai visual, hanya rasakan tulangnya makin lama makin enak, rasakan ototnya makin lama makin enak, terus begitu. Kalau dia memang karakternya rasa, maka ototnya akan langsung merespon, tulangnya langsung merespon. Kalau enggak, apa yang harus dirasakan Mas? Rasanya otot gimana? Malah mikir dia. Rasanya tulang gimana? Berarti dia bukan karakter rasa. Maka kita harus ganti switch ke karakter narasi. Narasi itu berarti ngomong. Wahai tulang, saya perintahkan kamu untuk begini. Diulang berkali-kali terus. Ya sama aja kalau kita bos di rumah, Mbak tolong bikinin nasi goreng. Kalau kita bosnya, dia pasti nurut kan? Dia bikinkan. Ya kita nggak perlu tahu gimana caranya dia bikin. Kita bilang, tulang lurus lagi ya, gue mau lu lurus. Kita nggak perlu tahu gimana cara dia ngeluruskan di dalam badannya sendiri, kita nggak perlu tahu. Cukup perintah saja. Kalau memang bahasanya seperti itu, maka dia akan mendengar, lalu dia akan patuh. Dia akan taat. Sami'na wa ata'na. Itu kalau kita punya kualitas narasinya. Kalau bukan kayak gitu, nggak bisa. Jadi kita latih dulu, mana kita di antara 3 tadi, apakah visual, apakah rasa, apakah narasi. Kalau iya, lakukan teknik napas dengan bahasa itu. Apakah visual atau narasi atau rasa. Kalau saya rasa, saya nggak bisa narasi tuh, ngomong sama tulang tuh, nggak masuk akal saya, karena memang bukan bahasa saya. Tapi kalau saya misalnya sambil duduk, saya rasakan badan saya makin enak, saya bisa seperti itu. Dan saya bisa ngenali, makin lama makin enak, makin lama makin enak. Tapi teman saya yang di sebelah itu, dia visual. Jadi ketika dia nggak membayangkan itu nggak bisa, dia harus membayangkan dulu. Mas, tulang bentuknya kayak apa? Kayak gini. Syaraf bentuknya kayak apa? Kayak gini. Oke, lu udah masalah putus kan syarafnya? Iya, sambungin lagi. Oke, seperti kabel Mas ya. Saya bayangkan syaraf ini nyambung. Sekali-kalinya saya bisa pakai visual itu waktu saya kecelakaan di sini. Jadi di Fatmawati ada motor loncat lalu menghantam bagian kiri saya. Saya keplanting, ini patah. Waktu kejadian adrenalin lagi tinggi kan, jadi saya masih bisa jalan, masih bisa pulang. Begitu sampai rumah, ini kenapa kok saya nggak bisa ngangkat tangan? Sama sekali nggak bisa, cuma segini aja. Diraba-raba, plus loh masuk. Wah langsung patah, langsung sakit. Karena adrenalinnya udah turun kan. Ya. Begitu di rumah udah turun, langsung keringetan, langsung cari Haji Naim waktu itu. Kalau yang tahu di Cilandak itu Haji Naim tuh. Wah langsung dipegangin, digini. Coba diangkat ini, oh dibebet. Nah waktu itu saya harus operasi. Bayarnya 28 juta atau 30 juta waktu itu. Duitnya nggak ada, udah lama sekali, berapa belas tahun lalu lah. Ya udah, saya cuma merem aja, saya atur napas, ritme. Saya setiap hari bayangkan tulang saya makin lama makin enak, makin mendekat.
Lalu saya visualkan dia nyambung terus aja begitu setiap hari. Tapi nggak langsung kejadian hari itu sembuh. Iya. Tapi terus menerus saya begitu. Lama-lama sih bisa ngangkat dikit. Udah nggak usah operasi sampai sekarang masih udah kuat push up barbelan bisa. Wow. Terus kemudian saya CT scan lagi, saya X-ray lagi, udah nempel. Ini baru itu pertama kali dalam hidup yang seperti itu. Walaupun saya bukan bahasa visual, tapi terpaksa karena keadaan. Makanya kadang-kadang paksaan itu bisa menyelamatkan kalau ada ilmunya kan, kalau tahu ilmunya. Soalnya tadi barusan ada salah satu peserta yang baru ngikutin ritme Bu Guru Feby ya, dia autoimun kaki kiri sakit, terus dia memvisualkan sembuh ya. Tuh, langsung. Ya seperti itu. Berarti bahasa tubuhnya adalah begitu. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kadang-kadang pernah nggak kita ikut guru meditasi? Apa sih ngomong apa sih guru ini? Bayangkan Anda di pinggir hutan, masuk. Suasananya gini, kalau bukan visual malah mikir, hutannya di mana Bu? Gitu. Alay banget pohonnya gitu ya. Ada macan nggak Bu? Wah, malah ruwet lah. Ini berhubungan dengan yang diajarkan Mas Tio dan Coach Ebi juga, seperti kalau kita latihan olahraga itu mind body connection gitu kan. Iya, mind body connection. Jadi selain ritme ada itu tadi 3 itu ya. Frekuensi itu kehebatannya adalah 2. Pertama resonansi, kedua memasukkan data dan informasi. Data dan informasi adalah visual atau rasa atau narasi. Jadi kalau orang narasi itu ngomong kejadian. Ya. Itu berarti orang narasi itu. Kayak misalnya saya sebagai ibu yakin banget doa itu menembus langit gitu ya. Itu bukan karena doanya tapi keyakinannya dia. Sebagai seorang ibu itu. Nah, berarti untuk Mbak Indah yang tadi lehernya, kakinya dioperasi, segala macam itu seharusnya mengirimkan data, mengirimkan sinyal sekaligus data. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung Mbak. Kalau mau sembuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, sama coba angkat beban kalau nggak melibatkan pikiran bisa nggak? Nggak bisa. Iya, betul. Harus betul-betul pikiran kita bareng tuh semua tuh. Iya. Dan itu harus dilatih ya Mas. Dilatih, nggak bisa kalau nggak dilatih. Pertanyaan lagi? Oke, ini Kanela, sini deh maju ke depan deh. Nah, bawa aja deh mic-nya. Nggak bosan-bosan diskusi sama Mas Gunggung nih terus-terusan nih pakai nanya lagi ya kan. Aduh, luar biasa. Boleh. Di atas aja deh. Oke, makasih Mas Gunggung. Pertanyaannya nyambung dari waktu kita terakhir ngomong bahwa kan ini sebenarnya olah nafas ini bisa jadi intervensi. Misalkan nih orang dalam kondisi lagi hipertensi ya sampai masuk rumah sakit. Ini sebenarnya kasus beneran. Saya habis dari sini insya Allah mau ke RSPP. Kakak saya hipertensi, kemarin jatuh, hari ini dia sebenarnya udah keto. Cuma kan kalau orang tuh kan rata-rata kalau udah keto, merasa enak, kembali ke bubur ayam. Ya kan, tiap pagi makan bubur ayam lagi sampai ada gejala walaupun kita udah kasih tahu. Kalau hipertensi, jangan ngerasain badan udah enak terus balik ke kebiasaan lama. Ya penyakit lama pasti muncul. Itu udah sunatullah kan kayak begitu. Nah, sekarang ini udah terjadi. Saya diminta habis ini ke rumah sakit. Nah, saya ngelihatnya gini, saya ingat Mas Gunggung bilang, oke, dalam keadaan simpatetiknya tinggi, olah nafas ini bisa menjadi memaksa untuk bisa parasimpatetiknya naik juga dan itu simpatiknya jadi turun. Gimana Mas Gunggung? Saya bisa menghadapi kakak saya nanti ini. Nanti gampang sih. Pakai audio yang pertama ritme 48. Yang kedua sambung dengan ritme vagus. Nanti saya kirimkan audionya itu udah bentuk MP3, playkan aja. Ritme vagus itu 24 36 48. Jadi 48 dulu selama 5 sampai 10 menit, nanti 24 36 48 selama kurang lebih 15 sampai 18 menit langsung turun. Oke, jadi nggak masalah dia dalam kondisi sekarang misalkan lagi tinggi banget atau nah kalau udah masuk intervensi obat bagaimana Mas Gunggung? Iya nggak ada masalah, itu kan yang penting dilakukan terus-menerus aja. Oke, ya udah. Kalau bawa alat ukur tensi sih langsung turun. Amin. Oke, ya udah. Nanti dipraktekin langsung lapor ya di grup peserta ya. Insya Allah. Si Mas Gunggung. Luar biasa, prakteknya langsung. Ya oke Mbak Amita, ini pada rebutan ya, soalnya waktunya udah mau habis. Berdiri. Wah ini kayaknya kalau di satu pertanyaan 10.000 lumayan nih Mas. Oke Mbak Amita berdiri Mbak. Ya, Mas Gunggung, saya ingin menanyakan di mana saya bisa dapat list dari pola itu
dan untuk apa? Karena kan di sini dokter olah nafas hanya Mas Gunggung yang saya tahu ya. Jadi kita harus ini. Nah, bagaimana kita bisa belajar sendiri, di mana kita bisa dapat informasi tentang pola-pola tadi itu dan untuk apa. Terima kasih. Udah, oke. Kasih. Jawabannya masuk ke channel YouTube saya, Mas Gunggung. Di situ ada dasar teorinya saya kasih tahu. Rujukan jurnalnya, cara ngukurnya, cara nganalisanya, beberapa variabelnya, manfaatnya, ritme-ritme ini tubuh apa saja, pembuluh darah, kemudian cerebrospinal fluid, kemudian ada lagi untuk hipertensi, untuk cancer, untuk ya macam-macam lah. Itu banyak sekali, ada 270-an video di sana. Nah, 270-an video. Dan metode ini saat ini sedang dalam proses pembuatan tesis S3 Masya Allah, tepuk di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Oke. Jadi waktu diajukan, nelpon saya, Mas Agung gini, ya udah coba ke profesornya dulu. Cara ngomongnya begini, slide-nya seperti ini. Begitu profesor lihat, ACC langsung. Karena nyarinya susah. HRV itu nggak banyak yang ngambil topik tentang HRV. Padahal ini powerful sekali, lebih dari 50.000 riset mengenai HRV itu banyak sekali. Dan ini potensial sekali HRV ini. Ya kan, karena pertama nggak pakai darah. Bahkan yang memproduksi freestyle, Abbott berarti perusahaan mereknya Abbott, yang merek gula darah, alat ukur gula darah freestyle itu kan, keton gula darah. Dia ada riset, ada alat yang sekarang sih nggak keluar. Ya ini menggunakan frekuensi untuk mengukur gula darah. Bayangkan, udah bisa begitu. Jadi nggak pakai cus-cus lagi. Tapi kenapa hilang? Ya saya tahu, karena nanti dia akan mematikan market cus-cus darahnya itu. Karena sekarang kan semua alat ukur gula darah kan pakai tusuk, ya kan? Cus tusuk ujung jari kan. Sekarang kebayang kalau nggak pakai itu. Nah, freestyle salah satunya adalah dia pakai yang namanya Continuous Glucose Monitoring atau CGM. Libre mereknya. Sekarang udah Libre 3. Jadi dia ditempel di sini, nggak usah ambil darah lagi. Alatnya kecil, bentuknya kayak bulat, kayak pin gitu, taruh di sini, pakai alat ceklek nempel dia. Hanya 2 minggu tapi. Dia 24 jam ngukur gula darahnya. Sampai tidur pun bisa ketahuan. Karena 24 jam. Namanya Continuous Glucose Monitoring. Lah itu kan nggak pakai cus darah. Berarti teknologi frekuensi pun sangat memungkinkan. Hanya dia nggak rilis aja, tapi teknologinya sudah ada. Hanya dia nggak rilis. Kalau rilis, ya semua yang udah diproduksi jutaan miliaran itu, ya mungkin akan ada masa peralihan. Nanti mungkin beberapa tahun akan datang. Tapi napas ini kita udah bisa langsung, nggak harus nunggu alatnya keluar. Gitu kan? Nah kira-kira begitu. Oke. Jadi ke YouTube saya aja, banyak. Butuh konsultasi ya tinggal japri saja. Nanti habis workshop Mas, juga. saya pengen S3 juga. Ya wes saya bantu. Nanti habis workshop juga ada pelatihan ya Mas ya? 5 Habis kali. ini ada pelatihan nanti 5 betul. kali sesi tambahan. Oke. Silakan pertanyaan. Oke. Ibu boleh bertanya. Berdiri boleh. Nah, saya mau tanya, kan suami saya ini stroke. Udah gitu, ada stroke itu dia fungsi ginjalnya kena gitu, terganggu. Itu dengan cara mengolahan gini bisa nggak? Ya, jadi bisa karena kebetulan tadi yang didemonstrasikan dilatih adalah teknik pernapasan yang tidak pakai gerakan. Ya hanya tarik buang gitu kan, tahan. Kita butuh jalur somatik. Jadi sistem saraf itu dia ada tepi, ada pusat. Yang pusat itu ada brain, ada spinal cord. Yang tepi ada somatik, ada otonom. Yang tadi kita lagi bicara otonom. Berarti simpatik parasimpatik, maka pengukurannya adalah simpatik parasimpatik, LF, HF dan seterusnya. Untuk case stroke kita butuh yang somatiknya, masuk ke jalur somatik. Cara paling gampang adalah saat tadi tahan napas, Bapak kontraksikan ototnya pada area yang dirasa bermasalah. Kalau tadi kan tahan napasnya diem aja tuh, ya kan cuman diem aja sampai detiknya berakhir atau kita merasa tidak kuat. Nah saat tahan napas kontraksikan. Ya nanti di 5 sesi tambahan itu kita belajar. Gimana kita ngakses, kalau tadi kan ngakses jalur sistem sarafnya lewat jalur saraf tepi lalu otonom, simpatik, parasimpatik. Nah kita belok kanan sedikit, masuk ke jalur somatik. Karena somatik itu langsung asetilkolin, dia bisa dipakai untuk manajemen stroke, sama untuk perbaikan langsung daerah ke ginjal atau ke organ-organ mana begitu. Pakai somatik. Mas boleh ditambah sedikit
Pertanyaannya berhubungan juga, abang saya juga kemarin stroke. Itu kan terputus tuh pusat order ya, pusat perintah ke apa namanya wajah, tangan dan kaki. Kemudian saya langsung KF-kan full karnivor lah ya, induksi gitu ya. Dan dalam waktu 3 hari memang mau berdiri, mau ke toilet dan lain sebagainya. Cuma tadi penjelasan Mas Gunggung untuk mengkontraksikan berarti dibantu dulu ya? Dibantu, kalau dia nggak bisa harus ada orang yang bantuin gerak. Ya, dan alhamdulillahnya fisioterapisnya sekarang malah masuk grup KF. Nah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari Zoom ya. Dibuka aja. Ini aku baru baca yang Antonina. Oke, dari Antonina aja ya, betul. Oke, Mas Gunggung, bisakah saat kita exercise seperti angkat beban, ini dipraktekkan ritme latihan nafasnya? Kalau bisa, bagaimana caranya? Saya pernah praktekkan saat treadmill, memang berhasil menurunkan detak jantung. Boleh atau gimana? Atau ada saran, Mas? Iya bisa, tidak ada masalah. Yang penting kita mesti harus tahu ritmenya apa. Jadi kalau untuk jalan kaki atau treadmill, 2 jenis ritme bisa dipakai, ritme 22 sama ritme 33 tanpa tahan napas. Jadi itu stabil. Jadi kita harus stabil antara ritmenya dengan gerakan kakinya. Karena metode ini juga saya pakai untuk membantu teman-teman yang maraton. Jadi ketika ada peserta yang mau ikut maraton waktu itu, ya saya suruh ritme 33 atau 22 sambil lari. Udah fokus pada napasnya aja, terus dia. Jadi nyampe 40 kilo itu nggak ada sakit, nggak ada nyeri, bangun tidur nggak kemeng-kemeng. Sampai dia bilang, gue masih kuat 40 kilo lagi mas. Iya. Tapi fokus pada kestabilannya tadi ya. Makanya nggak boleh buru-buru aja, yang penting stabil aja. Stabil, 2 detik, 2 detik, 2 detik terus begitu. Stabil. Nah treadmill juga begitu. Kalau kita bukan tipe yang lari di tempat umum, treadmill juga stabil. Nah kalau untuk barbell, nah ya nanti Mas Ebi aja lah. Ya. Karena sudah ada masternya. Oke. Kalau di saya memang ada kelas namanya Mind Power, tetapi tujuannya bukan untuk itu. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.